Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Walaupun PA kita masih kita lakukan secara live streaming, tapi kita sungguh bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan terus memimpin kita dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya PA yang kita lakukan secara live streaming ini tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa kecintaan kita kepada kebenaran firman Tuhan, rasa rindu kita dan haus kita untuk belajar, mendalami, menggali setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kita dituntun untuk hidup di dalam takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan atau membaca firman Tuhan, menggali, menemukan prinsip yang benar yang kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat ini kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menuntun kami semua. Baik hamba-Mu yang akan memimpin PA malam hari ini, juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan pimpin sertai mereka yang ada di tempat mereka masing-masing di rumah, ataupun barangkali ada yang sedang di dalam perjalanan, Tuhan juga terus menyertai memimpin kehidupan mereka. Mungkin juga ada dari antara mereka yang sedang ada di kantor, kami percayakan mereka juga dalam pimpinan kuasa pengasihan Tuhan. Sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kisah Para Rasul, kita masuk ke dalam pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 itu yang akan kita selidiki di dalam PA kita pada malam hari ini. Kalau kelompok masih kecil, maka tentu kita masih mudah untuk mengatur, mengurus segala sesuatu. Tapi ketika kelompok sudah bertambah banyak, jumlah semakin besar, jumlah orang semakin banyak, maka kecenderungan akan mengalami kesulitan untuk mengatur segala sesuatu, termasuk di dalam mendistribusikan segala bantuan. Kalau dalam konteks sekarang, ya orang mendistribusikan bantuan atau memberikan sumbangan, kalau sedikit masih mudah untuk diatur, tapi kalau sudah banyak mesti diatur dengan sedemikian rupa. Itu juga yang dialami oleh orang-orang percaya mula-mula, oleh gereja Tuhan mula-mula. Oleh sebab itu kita akan memperhatikan bagaimana kehidupan gereja Tuhan setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan. Sebelum kita masuk ke dalam pasal yang ke-6, kita mengingat kembali ke belakang tentang pasal yang ke-5. Pasal yang ke-5 menjadi penting bagi kita untuk kita perhatikan karena melalui pasal 5 itulah kemudian pintu masuk bagi kita untuk memperhatikan pasal yang ke-6. Konteks untuk kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ini kita dapat melihat di dalam pasal yang ke-5. Apa yang sudah kita pelajari di dalam pasal yang ke-5 dari Kisah Para Rasul, para murid begitu taat untuk memberitakan Injil. Mereka terus-menerus memberitakan nama Kristus sekalipun Petrus dan kawan-kawannya pernah dipenjara, pernah disidang oleh mahkamah agama, dan pernah dilarang untuk memberitakan nama Kristus di Yerusalem. Namun mereka tetap giat, tetap semangat, dan bahkan terus bergairah untuk memberitakan nama Kristus. Mereka terus mengajarkan kepada orang-orang yang rindu mendengarkan pengajaran, yang rindu mendengarkan berita Injil, berita tentang Kristus, firman Allah. Oleh sebab itu, pengajaran para rasul memenuhi Yerusalem. Itulah yang disampaikan oleh mahkamah agama kepada Petrus dan juga kepada Yohanes. Di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-29, mahkamah agama sendiri mengakui akan pengajaran Injil yang disampaikan oleh Petrus, oleh rasul-rasul sudah tersiar di seluruh Yerusalem. Oleh sebab itu kemudian jemaat atau orang-orang percaya terus bertambah. Tiap-tiap hari Injil diberitakan, tiap-tiap saat Injil dikabarkan, jumlah jiwa terus bertambah. Dari 120
murid di dalam pasal 1 dan pasal 2. Kemudian waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kemudian di dalam pasal sebelumnya kita juga mendapatkan bagaimana 5.000 orang laki-laki dan juga belum termasuk perempuan juga mereka menyerahkan diri untuk percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu Injil yang terus diberitakan oleh para rasul di dalam pasal yang kelima ditutup dengan bagaimana mereka tidak hanya memberitakan Injil di bait Allah, tetapi Injil juga sudah masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang Yahudi. Barangkali bahwa tidak semua orang Yahudi bisa datang ke bait Allah. Kalau mereka ada yang cacat, kalau ada yang sakit, kalau ada yang sedang mengalami kendala untuk datang ke bait Allah. Barangkali juga sedang mengalami sakit, kemudian mereka sedang mengalami sakit atau mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat mereka tidak bisa masuk ke bait Allah. Maka ini menjadi satu kesempatan bagi Petrus dan kawan-kawannya untuk memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah atau kepada orang-orang yang ada di rumah-rumah. Oleh sebab itu Injil tidak hanya dibatasi di tempat di bait Allah. Injil tidak hanya disampaikan oleh Petrus dan kawan-kawannya, Petrus dan rasul-rasul di bait Allah di Serambi Saromo. Tapi juga Injil mereka beritakan masuk ke dalam rumah-rumah orang Yahudi. Tidak ada tempat yang sebetulnya untuk tidak bisa diberitakan Injil. Tantangan selalu ada, rintangan ada, dan mereka sendiri mengalami, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak menyerah. Mereka terus memberitakan Injil. Inilah yang membuat kemudian peristiwa penting di dalam pasal yang ke-6 untuk kita pelajari, sehingga di dalam pasal yang ke-6 kita menemukan di sana apa yang kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-6 tentang kisah para rasul yang disajikan atau yang ditulis oleh Dr. Lukas ini. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa bagaimana ketika jumlah murid semakin bertambah, orang-orang percaya terus bertambah, kemudian timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena ternyata di dalam ayat yang pertama, bagian yang terakhir, pembagian kepada janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani diabaikan. Mereka seakan-akan tidak diperhatikan. Ada satu pengabaian, ada satu diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Kenapa itu bisa? Nanti kita akan bisa lihat. Tetapi menarik bahwa jumlah orang semakin bertambah itu penting untuk kita perhatikan. Kenapa jumlah orang semakin bertambah? Jelas kalau di dalam bagian yang bisa kita selidiki dari kisah para rasul ini bahwa jumlah orang semakin bertambah karena adanya pemberitaan Injil yang tadi sudah saya sampaikan yang dilakukan oleh para rasul secara terus menerus. Kemudian bukan hanya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul, tetapi juga hidup orang percaya yang sudah menerima Injil, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan orang percaya menjadi berkat bagi orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus. Bahkan kemudian di dalam pasal yang kedua, kalau kita sudah memperhatikan, atau kalau kita memperhatikan di dalam PA beberapa waktu lalu, maka Tuhan menambahkan jumlah kepada orang yang diselamatkan. Artinya bahwa betul para rasul memberitakan Injil, betul para orang percaya, hidup orang percaya menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi juga jangan lupa bahwa di balik semuanya itu Tuhan menambahkan jumlah kepada para murid atau menambahkan jumlah kepada orang-orang yang diselamatkan. Dan tentu di dalam konteks kisah para rasul ini maka kita tidak bisa melupakan karya Roh Kudus yang begitu luar biasa menuntun orang-orang untuk percaya kepada Kristus.
Karya Roh Kudus menuntun para rasul untuk bergairah, untuk semangat, untuk terus mengabarkan Injil. Dan karya Roh Kudus itu juga yang kemudian menuntun para pendengar Injil untuk menerima Injil, untuk percaya kepada Kristus. Dan tentunya ada hal yang lain, bahwa orang-orang Yahudi dibukakan dan disadarkan dengan pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Barangkali sebelum para rasul memberitakan Injil tentang Kristus, mereka hanya bisa belajar dari para rabi-rabi Yahudi. Mereka bisa belajar dari imam-imam dan bahkan ahli-ahli Taurat yang selama sebelum mereka mendengar Injil, mereka tidak pernah mengajarkan tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias itu. Tapi ketika Injil diberitakan oleh Petrus dan rasul-rasul, maka orang kemudian dibukakan telinga mereka, dibukakan mata mereka untuk melihat, menemukan satu kebenaran yang baru yang diajarkan oleh para rasul. Inilah yang kemudian membuat jumlah orang semakin bertambah di dalam kehidupan gereja mula-mula. Ibu bapak saudara, kemudian kita memperhatikan bukan hanya tentang bagaimana Tuhan menambahkan jumlah kepada orang-orang percaya bersama dengan para murid yang sudah ada, tapi juga kita memperhatikan ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang bersungut-sungut dan kemudian mereka barangkali menggerutu, mengadukan persoalan yang tidak mereka dapatkan. Tentang apa? Tentang pembagian makanan atau pembagian sembako barangkali dan pembagian biaya untuk kehidupan para janda-janda. Ya, jadi memang memperhatikan kehidupan para janda di dalam konteks kehidupan umat Tuhan itu sangat diperhatikan dan ditekankan, bukan hanya di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam perjanjian lama juga sudah ditegaskan bagaimana orang-orang Israel memperhatikan kehidupan kebutuhan para janda. Misalnya di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-17 kita bisa memperhatikan di sana. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitabnya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-17 saya akan perhatikan, saya akan bacakan untuk kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-23. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 23 dari Yesaya pasal yang pertama. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri, semua suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Artinya bahwa apa yang dialami atau yang dilakukan oleh orang-orang di zaman perjanjian baru di gereja mula-mula untuk memperhatikan kehidupan para janda itu bukan sesuatu yang baru muncul ketika Injil diberitakan, tetapi sudah berakar di dalam zaman perjanjian lama. Nah, kemudian orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini sebetulnya siapakah mereka? Mereka disebut sebagai golongan Helenis. Ya, orang yang kemudian dipengaruhi begitu kuat, begitu kental oleh kebudayaan Yunani. Bukan hanya bahasa tapi juga kebudayaan-kebudayaan lain. Barangkali ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah hidup di dalam zaman yang modern. Hidup dalam perkembangan atau mengikuti perkembangan kemajuan peradaban kebudayaan Yunani. Sehingga mereka menggunakan bahasa Yunani dan barangkali ada dari antara mereka yang sudah tidak lagi tinggal di Yerusalem tapi juga sudah tinggal di kota di luar Yerusalem. Waktu mereka menggunakan bahasa Yunani mereka tidak lagi ada yang tidak lagi mengingat bahasa Ibrani. Bahasa haram yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi asli. Sehingga hal ini membuat diskriminasi oleh orang-orang yang tulen berbahasa
Ibrani, oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani yang menganggap diri mereka lebih tradisional, lebih nasionalis, dan tentu terikat erat dengan Israel kuno. Nah, oleh sebab itu kemudian hal inilah yang oleh beberapa penafsir menganggap bahwa sehingga terjadi ketidakseimbangan, terjadi pengabaian di dalam pemberian kepada hak para janda. Selain tadi jumlah orang percaya semakin bertambah, barangkali keterbatasan para rasul, dan juga tentu ada hal-hal lain yang dapat kita perhatikan. Kemudian pembagian kepada janda orang Yahudi yang berbahasa Ibrani diabaikan sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut dan hal ini ditangkap cepat oleh para rasul. Para rasul menangkap begitu cepat peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat sehingga apa yang dilakukan oleh para rasul, mereka segera mengambil satu tindakan. Ya, para rasul, karena ada persoalan yang hidup atau yang sedang dialami oleh orang-orang janda yang berbahasa Yunani. Dan kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Supaya semua bisa diatasi dan pembagian bisa terlaksana dengan baik, distribusi makanan bisa dilakukan, pengumpulan uang untuk anak-anak yatim, untuk janda juga bisa dibagi secara merata sehingga tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang mengadu. Maka para rasul mengumpulkan semua murid. Ya, mereka kumpulkan semua murid. Dan ketika mereka mengumpulkan semua murid lalu mereka berkata kepada orang-orang di dalam ayat yang kedua, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Para rasul menyadari ada keterbatasan yang mereka miliki. Para rasul menyadari ada hal-hal penting yang seharusnya dilakukan namun belum sepenuhnya mereka bisa lakukan. Sehingga ini satu keterbukaan, ini satu sikap lapang dada dari para rasul yang mengungkapkan kepada orang-orang percaya atau kepada murid-murid yang mereka kumpulkan pada waktu itu, kami merasa tidak puas karena kami telah melalaikan atau karena kami melalaikan firman Allah secara khusus untuk pelayanan meja atau melayani meja. Melayani meja, melayani diakonia. Diakonia memperhatikan kehidupan para janda, mereka bagaimana mereka dipastikan bisa mendapatkan makanan, bagaimana mereka bisa dipastikan mendapatkan bantuan. Ya. Dan saya pikir bahwa saat ini juga bagaimana dalam kondisi pandemik yang dialami oleh orang-orang di dunia, bukan saja di Indonesia tapi juga di berbagai negara, dan membuat negara, membuat pemerintah, membuat kemudian lembaga-lembaga tertentu mengumpulkan donasi atau memberikan sumbangan mereka, membagikan makanan kepada orang-orang yang mengalami kekurangan. Tentu dalam konteks zaman itu, para janda yang berbahasa Yunani bukan karena mereka mengalami musibah seperti pandemik saat ini. Memang betul-betul bagian dari tanggung jawab gereja, bagian dari tanggung jawab umat satu dengan yang lain, mereka memperhatikan. Oleh sebab itu para rasul kemudian ketika mereka memanggil jemaat atau memanggil orang-orang percaya, memanggil murid-murid yang lain dan mereka mengungkapkan bagaimana keterbatasan mereka. Kemudian apa yang diusulkan oleh para rasul sangat menarik bahwa mereka mengusulkan untuk memilih 7 pelayan meja. 7 orang yang akan ditugaskan untuk melayani meja. Pelayanan meja diharapkan tidak terabaikan lagi. Dengan adanya ke-7 pelayan yang akan dipilih, maka kemudian bukan hanya pelayanan meja yang bisa dilakukan dengan baik, tetapi juga para rasul memandang dengan memilih, mengangkat ke-7 pelayan yang baru,
maka para rasul dapat memusatkan perhatian mereka, dapat berfokus pada doa atau memfokuskan diri di dalam doa dan juga pelayanan firman. Kemudian bagaimana respon orang-orang percaya pada waktu itu? Mereka menanggap atau menerima usulan itu dengan sangat baik. Usulan itu diterima dengan sangat baik. Betul bahwa ketujuh orang akan dipilih, tetapi tidak sembarangan orang yang akan dipilih itu. Oleh sebab itu mereka memilih dan memberikan solusi dengan memilih ketujuh pelayan yang menjadi pelayan atau melayani meja dengan kriteria-kriteria yang ada. Paling tidak ada beberapa hal yang penting yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Pertama, bahwa mereka terkenal baik. Ya. Orang yang akan dipilih adalah orang yang punya nama yang baik, punya integritas yang baik. Barangkali hidupnya, rekam jejaknya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bukan hanya terkenal baik, tetapi juga dikatakan penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh. Lalu memiliki hikmat atau punya hikmat di dalam ayat yang ketiga. Dan kemudian mereka adalah orang yang penuh dengan iman. Ya. Oleh sebab itu kemudian di dalam ayat yang keempat, ketika sudah disampaikan oleh para rasul kriteria-kriteria tersebut, ya pilihlah orang-orang yang memenuhi kriteria itu supaya kami mengangkat mereka. Dan apa yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka sudah mengusulkan tentang kriteria-kriteria yang ada tersebut, maka muncullah ketujuh nama yang ada. Ketujuh nama tersebut ada Stefanus, ya, ada Filipus, ada Prokorus, kemudian Nikanor, Timon, dan juga Parmenas, serta Nikolaus. Ketujuh orang inilah yang kemudian menjadi terpilih dan juga menjadi pelayan meja bagi para janda. Mungkin kita akan berpikir, hanya menjadi pelayan bagi meja kok kriteria begitu luar biasa ditekankan. Bukankah orang-orang biasa juga bisa melakukan pelayanan terhadap meja? Disinilah kita melihat bagaimana keseriusan orang-orang yang akan ditentukan, dipilih untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi seringkali kita barangkali memandang rendah, memandang hina untuk suatu pelayanan yang dianggap sepele. Barangkali kita hanya memperhatikan kriteria-kriteria tertentu hanya untuk orang-orang yang kemudian menyampaikan firman. Kriteria-kriteria tertentu yang kemudian menjadi pemimpin dalam PA, pemimpin dalam kelompok, pemimpin ya, di dalam satu jemaat. Tetapi bagaimana para rasul mengajarkan kepada kita ketika mereka harus memilih pemimpin, memilih pelayan untuk melayani meja, mereka pun adalah orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria yang sungguh luar biasa. Ya. Nah, di dalam bagian ini maka kita memperhatikan ada orang yang menganggap bahwa dari ketujuh nama tersebut ya, adalah nama Yunani. Mengingat orang yang bersungut-sungut adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, sehingga mereka memilih orang-orang yang memiliki nama Yunani. Ini menjadi saya pikir bahwa menjadi sesuatu yang penting juga, barangkali sangat dekat dengan bahasa Yunani sehingga mereka yang mengerti pergumulan, mereka yang mengerti konteks, mereka yang mengerti sosial, mereka yang mengerti budaya tentang orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itulah yang kemudian terpilih. Dari ketujuh orang ini menarik bahwa Stefanus adalah orang yang sangat luar biasa. Mereka atau dia adalah orang yang bukan saja terkenal baik, memiliki Roh Kudus, penuh iman, tetapi juga nanti di dalam bagian berikutnya kita menemukan dia adalah orang yang penuh karunia dan juga penuh kuasa. Oleh sebab itu penting untuk memperhatikan bagian ini.
Nah, solusi yang diambil oleh para rasul untuk memilih ketujuh orang yang akan membantu melayani meja, kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, kita juga ingat bagaimana ketika Musa menangani orang Israel yang begitu banyak dengan berbagai macam perkara yang ada, maka pada waktu itu Yitro mengusulkan kepada Musa untuk apa? Untuk memilih orang-orang yang akan mendukung dia, yang akan menyertai dia, yang akan menjadi tim kerjanya untuk menangani setiap perkara pengaduan orang-orang Israel. Sehingga ada tingkatannya, ada kelompok barangkali 10 yang memimpin 10 orang, ada kelompok yang memimpin 5 orang, ada orang yang memimpin untuk 20 orang dan seterusnya. Oleh sebab itu ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Di sana kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Yitro. Ketika Yitro melihat bahwa Musa berusaha menangani masalah semua orang, dia merekomendasikan kepada Musa ya, agar Musa mewakili orang-orang di hadapan Allah dan mengajari mereka ketetapan hukum. Lalu menunjukkan kepada mereka cara mereka harus berjalan dan pekerjaan mereka yang harus mereka lakukan. Kemudian dia menyarankan agar Musa menunjuk penguasa ribuan, ada penguasa ribuan, ada penguasa ratusan, ada penguasa 50-an, ada penguasa puluhan. Biarlah mereka menghakimi orang setiap saat. Inilah yang kemudian kalau kita perhatikan ketika jumlah orang banyak maka memerlukan pelayanan yang mesti diatur sedemikian rupa juga. Orang banyak tentu perlu ada pelayan yang cukup juga. Kalau orang sedikit pelayannya petugasnya lebih banyak dari yang dilayani, itu juga tentu menjadi satu pertanyaan. Ya, menjadi satu pemikiran apakah itu efektif, apakah itu tepat. Tetapi menarik bahwa para rasul begitu bijak dan begitu menangkap peristiwa, menangkap satu kesulitan pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja mula-mula. Ya. Dari nama-nama tersebut menarik juga bahwa ada seorang bernama Nikolaus. Dia adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Maka dengan demikian Antioquia sebagai pusat kota Yunani, Antioquia merupakan kota atau tempat penyebaran kekristenan pertama bagi orang non-Yahudi. Dengan kata lain maka kita bisa mengetahui atau bisa mengambil satu prinsip, mengambil satu pandangan dari sini ternyata bahwa Nikolaus ini adalah orang non-Yahudi. Tetapi dia menjadi penganut agama Yahudi. Ya. Itulah yang kemudian kehidupan solusi yang diambil oleh para rasul dalam menangani perkara yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Nah, selain itu dari ketujuh nama tersebut memang yang kemudian akan didapatkan atau akan kita jumpai lagi dalam pasal-pasal berikutnya adalah nama Stefanus. Dan juga nama Filipus. Ya, Filipus yang juga tentu di dalam nanti kita akan jumpai dalam pasal yang ke-8 bagaimana Filipus akan berkhotbah atau memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria. Nah, Stefanus bukan hanya kemudian mengambil atau melakukan tugas pelayanan meja, tapi juga dia juga akan menjadi seorang yang memberitakan Injil Kristus. Itu nanti akan kita jumpai di dalam bagian berikutnya. Sehingga para pelayan ini tidak hanya terpaku pada job desk yang mereka terima atau tidak hanya terpaku pada kami sudah melayani meja jadi kami tidak perlu lagi melakukan pelayanan yang lain karena bagian kami sudah selesai jadi kami cukup melayani meja jadi kami tidak perlu untuk memberitakan Injil. Kami hanya bekerja berdasarkan job desk yang kami berikan, berdasarkan tugas-tugas yang kami berikan. Kalau kami sudah selesai maka kami tidak perlu lagi melakukan hal yang lain. Tentu tidak demikian. Oleh sebab itu Stefanus
adalah orang yang kemudian menyampaikan firman Tuhan. Nanti kita akan berjumpa bagaimana dia akan melakukan suatu dialog, suatu diskusi dengan orang-orang tentang Kristus Yesus Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sudah dipilih, maka bagaimana orang-orang atau ketujuh pelayan tersebut dibawa menghadap kepada para rasul. Ya, ayat yang ke-6. Mereka itu menghadap kepada para rasul, lalu para rasul itu berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Para rasul mendoakan mereka lalu meletakkan tangan atau menumpangkan tangan ke atas mereka. Kalau kita bicara tentang penumpangan tangan, mendoakan, ya di dalam perjanjian lama juga tentu kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat 18 sampai 23 kita bisa mendapatkan di sana. Bagaimana Musa meletakkan tangan atau menumpangkan tangan atas Yosua. Untuk apa? Untuk menugaskan Yosua. Demikian juga dalam beberapa bagian yang lain. Ya, penumpangan tangan di dalam bagian ini dilakukan untuk memberikan atau memberikan tugas khusus kepada para pelayan yang telah dipilih. Mereka diberi mandat, mereka diberi wewenang, mereka diberi tugas khusus. Ya, mereka diberikan rekomendasi untuk melayani meja yang saat ini atau yang saat itu sedang terabaikan. Oleh sebab itu tentu ya di dalam bagian lain juga ada makna-makna tertentu. Di dalam penumpangan tangan, kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, penumpangan tangan juga simbol pemberian berkat ketika Yakub ya, menumpangkan tangan kepada Efraim dan Manase anak dari Yusuf. Nah, ini juga bagian dari pemberian berkat. Ada juga penumpangan tangan yang memberikan atau yang menyimbolkan tentang ya pemberian tugas khusus, dan di dalam bagian ini tentu mereka diberi tugas khusus oleh para rasul untuk memberitakan, bukan saja untuk memberitakan Injil, tapi juga untuk melayani meja yang saat itu sedang terabaikan. Pelayanan terhadap meja atau pelayanan terhadap para janda yang sedang terabaikan. Ibu bapak saudara yang terkasih, kemudian kita memperhatikan di dalam bagian ini apa yang kemudian terjadi ketika ketujuh pelayan ini sudah dipilih. Di dalam ayat yang ketujuh kita akan mendapatkan hal yang sangat penting di sana. Pertama, bahwa firman Allah makin tersebar. Ya, dengan bertambahnya jumlah pelayan yang ada, yang sudah fokus untuk melayani meja, untuk memperhatikan kehidupan para janda yang terabaikan, maka para rasul juga terus memberitakan Injil, Stefanus juga memberitakan Injil, ya, dan juga orang-orang percaya yang lain barangkali juga memberitakan Injil, memberitakan kisah yang mereka terima dari para rasul kepada orang-orang Yahudi yang lain, sehingga firman Allah makin tersebar di Yerusalem. Yerusalem semakin dipenuhi dengan Injil, dengan pengajaran tentang Kristus Yesus. Kemudian Injil yang terus makin tersebar akan membuat orang makin bertambah. Umat akan makin bertambah. Jiwa yang menyerahkan diri semakin banyak. Injil yang diberitakan, orang yang mendengarkan tentu akan mendapatkan satu pengajaran yang baru dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan siapakah mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-7 ini kita juga mendapatkan di sana sejumlah imam menyerahkan diri mereka. Sejumlah imam menjadi percaya kepada Kristus. Jadi sejumlah imam, bukan hanya orang-orang biasa, bukan hanya orang-orang awam. Ya, tetapi sekarang ada imam-imam yang menyerahkan diri untuk hidup taat kepada Kristus, untuk hidup taat kepada Injil, dan juga untuk beriman kepada Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa dari pekerjaan
Roh Kudus yang memimpin hati manusia yang begitu keras untuk menerima Kristus. Bagaimana imam-imam menjadi perhatian penting bagi kita dalam bagian ini? Bukankah para imam adalah orang-orang yang pernah menolak dan bahkan menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus, yang memberitakan Kristus, seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Ya, imam-imam yang kemudian menyerahkan diri, yang percaya ini sebelumnya mereka adalah begitu kuatnya untuk menolak nama Kristus. Imam-imam ini sebelumnya mereka begitu marah ketika nama Kristus diberitakan. Dan bahkan mereka menolak orang-orang Yahudi yang lain yang mengikut Kristus. Ya, kalau kita memperhatikan, membandingkan dengan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, maka para imam inilah yang kemudian datang kepada Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, maka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai Bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Di sini kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Ya, tidak ada hati yang terlalu keras ketika Kristus mau membuka. Ketika Roh Kudus bekerja, maka orang yang menganiaya Kristus, orang yang menolak Kristus, orang yang menolak orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menganiaya Petrus dan Yohanes, mereka bisa diubahkan oleh kuasa Injil Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentu ini bukan sesuatu berhenti sampai di sini. Nanti kita di dalam pasal berikutnya bertemu dengan orang yang begitu menganiaya, murid-murid menganiaya orang percaya, kemudian akan menerima Kristus. Siapa dia? Dialah Paulus. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini ada orang-orang tertentu yang barangkali menganiaya Kristus, menganiaya para murid Kristus, menganiaya orang percaya, mereka begitu menolak Injil, mereka begitu menolak pemberitaan firman Tuhan. Ya. Maka kita hanya bisa mendoakan, memberitakan Injil pada mereka, dan kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka, sehingga mereka menjadi orang yang hidup percaya kepada Kristus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian di dalam pasal yang ke-6 ini juga kita akan menjumpai nanti mulainya satu penganiayaan. Walaupun sudah dimulai di dalam pasal-pasal sebelumnya, ketika Petrus dan Yohanes dipenjara, ketika Petrus dan Yohanes diadili, disidang di mahkamah agama, itu pun bagian dari penganiayaan, tetapi terus akan berlanjut. Nah, kita berjumpa dengan perikop yang berikutnya. Bagaimana Stefanus dituduh, tuduhan terhadap Stefanus. Nah, ketika kita bicara Stefanus, maka tadi saya sampaikan bahwa Stefanus orang yang penuh dengan, bukan saja terkenal baik, bukan saja penuh dengan hikmat, penuh dengan Roh Kudus, penuh iman, tapi juga di dalam ayat ke-8 kita menemukan di sana Stefanus orang yang penuh karunia dan penuh kuasa. Dia kemudian mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ini seorang yang luar biasa. Seorang yang sangat-sangat luar biasa. Kualitasnya sudah terkenal baik, penuh Roh Kudus, punya hikmat, penuh iman, penuh karunia, penuh kuasa, dan mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Tetapi ketika dia dipilih untuk menjadi pelayan atau melayani meja, dia tidak merasa berkecil hati. Mengapa saya seorang yang sangat berkualitas dan penuh kemampuan ini hanya ditempatkan atau hanya dipilih sebagai pelayan meja? Kenapa saya tidak dipilih bersama dengan rasul-rasul untuk menyertai mereka? Ibu bapak saudara yang terkasih, disinilah kita melihat
kerendahan hati seorang pelayan Tuhan. Dia sekalipun memiliki nama yang baik, terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat, dan penuh iman, penuh kuasa, penuh karunia. Dia tidak pernah merasa berkecil hati untuk melakukan pelayanan yang terkecil sekalipun. Oleh sebab itu, ini ingatkan kepada kita. Ya, di dalam kita melayani Tuhan. Jangan kita pikir bahwa pelayanan menyusun kursi, pelayanan yang sangat biasa, kenapa mesti saya pelayanan mengunjungi janda-janda, mengunjungi yatim piatu, pelayanan diakonia, membagikan makanan, ini kan pelayanan kecil, kenapa harus saya? Pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak tunas itu kan pelayanan yang sangat kecil, kenapa sih harus saya? Nah, oleh sebab itu ini ingatkan kepada kita pelayanan yang Tuhan percayakan sekecil apapun, maka perlu dikerjakan dengan hati yang besar di hadapan Tuhan. Perlu dikerjakan dengan hati yang mulia di hadapan Tuhan. Perlu dikerjakan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana kehidupan perjalanan Stefanus selanjutnya ketika dia melakukan banyak tanda dan melakukan mujizat. Lalu Stefanus bersoal jawab dengan orang-orang dari jemaat Yahudi. Stefanus bersoal jawab dengan orang-orang dari jemaat Yahudi. Ayat yang ke-9, tampillah beberapa orang jemaat Yahudi yang disebut dengan orang libertini. Orang libertini ini adalah orang Yahudi yang dahulunya pernah menjadi budak. Budak di bawah kekuasaan Romawi, kemudian mereka telah mendapatkan kebebasan. Lalu mereka tinggal juga di luar Yerusalem. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita selanjutnya, ada yang tinggal di Kirene, ada yang tinggal di Alexandria, dan juga ada yang tinggal di Kilikia. Mereka ada yang tinggal juga di Asia. Oleh sebab itu orang-orang yang pernah menjadi budak yang kemudian bebas dari perbudakan. Kenapa mereka bebas? Karena barangkali waktunya untuk menjadi budak sudah selesai, tapi juga ada yang ditebus, ada yang karena ada penebusan dari keluarga, penebusan dari orang-orang tertentu, maka hak mereka, status mereka sebagai budak sudah berakhir. Nah, orang-orang libertini ini, orang-orang anggota jemaat Yahudi ini bersoal jawab dengan Stefanus. Waktu mereka bersoal jawab dengan Stefanus, maka apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh mereka waktu mereka bersoal jawab dengan Stefanus, ternyata ketika mereka bersoal jawab dengan Stefanus, mereka orang-orang libertini ini tadi tidak sanggup melawan hikmat dan bijaksana dari Stefanus. Mereka tidak mampu melawan seorang Stefanus yang penuh kuasa, yang penuh karunia, yang penuh roh, yang penuh iman, yang sangat baik ketika Stefanus bersoal jawab dengan mereka. Nah, Stefanus orang yang penuh hikmat, orang yang penuh kuasa, dan bahkan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan Stefanus didorong oleh roh untuk berbicara kepada mereka. Roh Kudus yang mendorong Stefanus, Roh Kudus itulah yang memimpin Stefanus. Roh Kudus itu yang menggerakkan Stefanus untuk memberitakan Injil, berbicara tentang Injil. Jadi Roh Kudus, kalau orang sudah penuh dengan Roh Kudus, orang katanya hidup di dalam Roh Kudus, maka harusnya hidup mereka membicarakan tentang kebenaran Kristus. Hidup mereka menjadi saksi Kristus. Waktu mereka berbicara kebenaran, bukan berbicara dusta, bukan berbicara kebohongan, bukan berbicara tentang kepalsuan, bukan membicarakan sesuatu yang hoax, tidak. Orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus harusnya mereka bertindak, berlaku sebagai orang yang menjadi saksi Kristus. Tapi di sini kita melihat apakah orang yang penuh dengan Roh Kudus akan hidup dengan tanpa tantangan, tanpa rintangan.
Justru oleh karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus ini, ketika dia memberitakan Injil, berbicara tentang Kristus, dia justru akan menghadapi atau mengalami penganiayaan. Apa yang dialami oleh Stefanus ketika orang-orang yang berdebat dengan dia atau orang yang bersoal jawab dengan dia, mereka tidak mampu menjawab apa yang disampaikan oleh Stefanus, atau dengan kata lain mereka telah kalah, mereka tidak punya kekuatan untuk menjawab apa yang ditanyakan Stefanus barangkali. Maka salah satu cara yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka menghasut beberapa orang untuk berkata tentang Stefanus. Berkata tentang apa? Menganggap atau menuduh Stefanus, memfitnah Stefanus, bahwa Stefanus telah mengucapkan hujat terhadap Allah dan hujat terhadap Musa. Hujat terhadap Musa, hujat terhadap Allah. Itulah yang dituduhkan oleh orang jemaat Libertini yang bersoal jawab dengan Stefanus ketika mereka tidak mampu menjawab atau ketika mereka merasa kalah dalam berdiskusi dengan Stefanus. Ya, harusnya ketika mereka berdiskusi, kesempatan itu membuat mereka sadar dan percaya kepada Kristus, terima Kristus, tapi tidak. Mereka justru membuat kepalsuan-kepalsuan, membuat tuduhan-tuduhan yang memfitnah. Mereka justru melakukan hal-hal yang tidak benar, berusaha untuk menganiaya, berusaha untuk menciptakan sesuatu yang kemudian membuat Stefanus nanti akan diadili. Ya. Oleh sebab itu kemudian harusnya bagian ini membuat mereka bisa menerima Injil, percaya kepada Injil, tetapi tidak. Mereka justru menghasut beberapa orang untuk berkata tentang Stefanus. Ini sangat penting sekali. Dan ini sangat sensitif di dalam kehidupan keberagaman orang Yahudi. Ketika hal menghujat, baik itu menghujat Allah, menghujat Musa, maka itu bisa membakar hati orang-orang Yahudi, hati orang-orang yang beragama Yahudi, hati para imam yang belum terima Kristus untuk begitu marah terhadap Stefanus. Ya, mari kita melihat apa yang selanjutnya didasarkan, ya, dilakukan oleh orang-orang tersebut. Mereka menuduh Stefanus melakukan beberapa hal dengan cara pertama bahwa mereka membentuk suatu gerakan. Mereka membentuk suatu gerakan mencari massa, mencari dukungan untuk bisa melawan Stefanus, menghancurkan Stefanus, dan bahkan mengadili, membunuh Stefanus. Karena mereka merasa bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan Stefanus, kita sudah kalah dari dia. Maka salah satu cara yang kita lakukan, ayo kita cari dukungan. Ayo kita cari massa, dan kita cari massa jangan cari massa yang biasa-biasa. Kita cari massa yang betul-betul bisa melawan Stefanus. Oleh sebab itu carilah tua-tua. Carilah ahli-ahli Taurat. Dan sampaikan kepada mereka tentang Stefanus yang telah menghujat Musa dan telah menghujat Allah itu. Sampaikan kepada mereka, pasti mereka akan mendukung kita, pasti mereka akan berpihak kepada kita untuk melawan Stefanus. Lalu kemudian ketika mereka sudah mendapatkan dukungan, mendapatkan massa, ya, mendapatkan follower, mereka menyergap Stefanus. Mereka menyeret dia dan membawa Stefanus ke mahkamah agama. Beraninya hanya karena mengumpulkan massa. Ya, beraninya hanya karena ada follower. Itulah cara orang atau jemaat Libertini untuk melawan Stefanus. Kemudian tidak berhenti hanya di situ, mereka ya, menunjuk saksi-saksi yang palsu, saksi yang ya, bohong. Supaya saksi itu kemudian memberikan keterangan yang palsu, yang bohong juga tentang Stefanus. Ya, apa yang disampaikan oleh saksi yang palsu, saksi yang bohong yang mereka ambil, yang mereka bawa untuk
menjadi saksi bagi Stefanus. Apa yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah mereka menganggap Stefanus telah menghina tempat kudus. Tempat kudus seperti bait Allah, bait suci. Ini sesuatu yang juga sangat sensitif bagi kehidupan keberagamaan orang Yahudi. Musa kemudian menghujat Allah, menghina tempat kudus, menghina hukum Taurat, dan mereka menuduh Stefanus bahwa Stefanus ini mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret akan merubuhkan tempat kudus kita, merubuhkan bait suci kita. Ya. Bukan hanya merubuhkan bait suci, bahwa Stefanus ini mengatakan Yesus orang Nazaret akan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Ini semua kemudian membuat orang-orang Yahudi begitu marah, secara khusus para tua-tua dan juga ahli Taurat tadi. Ya. Pilar kehidupan keberagaman orang Yahudi adalah bait suci, salah satunya. Waktu Yesus berbicara kepada orang-orang di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 20, maka Yesus bicara, rubuhkanlah bait suci ini dan aku akan membangun kembali dalam 3 hari. Yang pada waktu itu menunjukkan tentang dirinya adalah bait suci yang sejati. Maka orang-orang Yahudi merespon dengan begitu marah terhadap Yesus. 46 tahun nenek moyang kami membangun bait suci ini. Mendirikan bait suci ini lama sekali. 4 tahun kurang setengah abad. Orang terdahulu mendirikan bait suci ini bagi kami. Bagaimana engkau mau merubuhkan dalam 3 hari dan akan membangun lagi? Oleh sebab itu ketika Stefanus dituduhkan untuk menghina Musa, pemimpin mereka, Musa adalah penerima Taurat dari Tuhan yang kemudian disampaikan kepada umat Israel, maka umat Israel begitu mengagumi, begitu bangga dengan Musa. Ya, kemudian itu ketika Stefanus dituduh untuk menghina Allah, maka itu juga sangat-sangat membuat mereka marah. Dituduh lagi untuk menghina tempat kudus, menghina bait Allah, bait suci yang adalah simbol keberagaman orang Yahudi. Menghina hukum Taurat, hukum yang mereka pelihara, hukum yang mereka hidupi, hukum yang mereka jaga sedemikian rupa. Sampai-sampai ketika mereka menjaga hukum Taurat sendiri, mereka melanggar karena tidak berani masuk menghidupi hukum itu sendiri. Maka ketika Yesus menurut tuduhan dari orang-orang yang menuduh Stefanus yang mengatakan bahwa Stefanus mengatakan Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat kudus, merubuhkan bait suci. Stefanus dituduh bahwa Yesus orang Nazaret itu mengubah adat istiadat yang sudah diberikan kepada kita oleh Musa, yang sudah diwariskan. Semua ini tentu ranah agama, isu agama. Inilah yang kemudian membuat Stefanus diseret ke dalam mahkamah agama. Lalu ketika mereka menyeret dia ke dalam mahkamah agama dan membawa dia untuk diadili di sana, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk di mahkamah agama tersebut? Di dalam ayat yang ke-15. Mereka yang duduk di situ dikatakan menatap Stefanus. Mereka semua menatap Stefanus ketika saksi dusta menyampaikan tuduhan dustanya. Mereka semua melihat Stefanus. Waktu mereka melihat Stefanus, apa yang mereka dapatkan pada diri Stefanus? Mereka mendapatkan muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa kehidupan seorang Stefanus. Belum lama dipilih menjadi pelayan, mulai memberitakan Injil, mengalami satu penganiayaan, mengalami satu tuduhan palsu,
mengalami fitnahan. Barangkali hidup saya dan saudara, ketika kita membicarakan kebenaran, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita pun diperhadapkan dengan hal-hal yang berat, dituduh, difitnah, dicaci, dimaki, mengalami penganiayaan, tantangan, penolakan. Jangan pernah berkecut hati, jangan pernah tawar hati. Hadapilah setiap pemberitaan Injil, hadapi dan jalani jalan Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kasih Kristus, memberitakan kebenaran Kristus. Lalu bagaimana Stefanus yang penuh dengan kuasa, penuh dengan karunia, penuh dengan hikmat itu, yang penuh dengan Roh Kudus, diperhadapkan kepada mahkamah agama. Dan bagaimana mereka melihat dia. Dan saat mereka melihat dia, mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Bagaimana muka seorang malaikat ya? Barangkali bercahaya, bersinar, cerah, memancarkan kasih Kristus, memancarkan kasih Allah. Ya. Biarlah kita juga terus dalam kegairahan melayani Tuhan. Ya. Tetap semangat, tetap bergairah, tetap punya cinta kasih kepada Tuhan di dalam melayani Dia. Pekalah melihat keadaan yang ada. Jangan lupa untuk terus memperhatikan orang-orang di sekitar, memperhatikan satu pelayanan. Kalau ada satu kejanggalan, sesuatu yang perlu dibicarakan, wah ini ada yang kurang ini, ada yang belum tersentuh, ada yang belum kita layani. Ayo kita layani. Perlu satu tindakan. Perlu ada orang yang betul-betul mau bergerak. Perlu ada orang yang betul-betul mau mengambil bagian. Tidak hanya sekedar menjadi komentator, memberikan komentar. Tapi mari mau bertindak, mau melakukan, mau mengerjakan, mau terlibat di dalamnya. Waduh Pak, takut nanti saya mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami penolakan, mengalami penganiayaan. Jangan khawatir. Jalanilah hidup untuk menjadi saksi Kristus. Memberitakan Injil Kristus. Injil semakin tersebar. Jumlah murid semakin bertambah. Roh Kudus terus berkarya, bekerja di dalam membangun gerejanya. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk menjadi saksi Kristus yang tangguh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Untuk pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu. Menolong kami lebih sungguh, menolong kami lebih dalam untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka ada yang telah mendengarkan, mengikuti pembelajaran Alkitab ini. Biarlah kami sama-sama diberi hati, sama-sama diberi cinta oleh Tuhan untuk mengerjakan pelayanan dengan sungguh, dengan takut akan Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu di mana mereka berada. Dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi, pergumulan keluarga, pergumulan perekonomian, pekerjaan, pendidikan anak-anak, pergumulan kesehatan, kami menyerahkan mereka ke dalam pimpinan kuasa pengasihan Allah. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka. Dan Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka. Teruslah Tuhan ingatkan kepada kami untuk terus menjadi saksi Kristus. Melayani Tuhan. Mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Berkati sekali lagi kehidupan kepemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap kehidupan umat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami juga terus berdoa untuk orang-orang yang sampai pada saat ini barangkali masih mengeraskan hati untuk menerima Injil.
mengeraskan hati untuk percaya kepada Kristus. Biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk boleh berjumpa dengan Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami mengakhiri pembelajaran kami tentang Alkitab malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.